Jadi tetap Ki mau ke Jakarta ini Kak Gafar. Nah, begitu nih Samsia karena minta tolong itu Ari. Mau ditemani ke Jakarta cari si bapaknya karena Dede mau Ki ketemu Kak Rifa. bapaknya. Bukan itu tujuanku mau ke Jakarta. Murni ini mau dibantu kemanakan kodong. Karena itu Ipo juga sepupuku. Sebenarnya khawatir Kak kalau kita ke Jakarta. Tapi kita Ji kalau tetap Ki mau berangkat. Jangan mau kau khawatir Samsia. Saya ke Jakarta ini tujuan baik. Bantu orang. Dan saya usahakan juga pulang secepatnya. Sebenarnya ada ini yang mau ku cerita Kak Gafar. Tapi pulang Ki baru saya cerita. Apakah cerita Maki? Dede nanti Pi pulang Ki. Kenapa kamu main rahasia-rahasia? Bicara lalu Maki. Itu bapakku. Berbulan-bulan di Jakarta. Nah 2 minggu yang lalu saya ketemu bapakmu. Dekat saya mau pulang ke Makassar. Bahkan saya kasih ongkos. Tidak. 2 minggu terakhir ini tidak ada kabarnya memang. Itu Ipul banyak masalahnya. Kawin lagi dengan janda lagi. Rip, itu bapaknya. Tidak ada di Jakarta. Di mana Jepade? Di Bandung nih sama istri barunya. Saya ke rumahnya Wanti di Bogor. Dari Wanti itu saya dapat info kalau kau di Bandung. Terlanjur basah, Mak. Kenapa kau tidak mau ketemu anakmu? Takut, Kak. Kalau nato Arif, pas nato juga mamanya. Nah potol herku. Gafar, kita itu sudah ditakdirkan untuk tidak bersama dari awal. Jadi masing-masing ini kita ini saya move on Mak juga. Ada juga keluargaku, kita juga masing-masing Miki saling memaafkan. Itu yang terbaik saya rasa. Itu Sarifah mau juga memanfaatkan. Dia bilang sama kau meninggal suaminya toh. Itu bohong. Itu Mr. Hans suaminya. Justru Samsia itu yang suka betulan ku Gafar. Dia itu tidak tega dibohongi kok sama kakaknya. Itu 5 bulan dia ke Makassar karena bertengkar terus gitu Sarifah. Kami itu bangsat, Ipul. Lu masih ingat utang lu? Saya pasti bayar utang. Kita ini teman. Banyak bacot lu. Ada apa? Jangan begitu. Rasain lu. Bangsat. Jadi kita sudah tahu semua kebenarannya Kak Gafar. Iya, saya sudah tahu semuanya dan saya sedih karena kamu tidak menceritakan semuanya kepada saya. Saya memang tidak menceritakan semuanya karena saya tidak mau Kak Gafar sedih. Saya juga harus menjaga rahasia kakak saya karena itu permintaannya. Tapi justru karena hal itu, saya kecewa kepadamu, Cia. Maafkan saya Kak Gafar. Sudahlah, semua sudah terjadi. Tidak akan merubah keadaan. Kalau begitu saya ke dalam dulu bikin kopi Kak. Tidak usah, saya mau ke tempatnya guruku. Saya mau memulangkan sesuatu.
Tapi kakak Gafar serius tidak marah kan? Ya, saya tidak marah. Saya ke guru dulu, nah. Kapan Ki pulang dari Jakarta, Deng Gafar? Kemarin aku pulang ini. Deng, ada mau ku ceritain. Apa? Sudah 2 bulan mak tidak sama. Suamimu? Iya. Bisa kok? Iya. Kenapa bisa? Kemarin hamil Kak Deng. Tapi keguguran Kak. Baru sah dan marah-marah Ki. Baru dilihat sama Teta. Oh, nggak tahu Ki Teta tadi. Iya. Teta marah-marah juga. Karena selama hamil Kak tidak pernah Kak urus sah dan. Minggu lalu juga datang Kak Buyung. Aku tanya Ji. Tapi tidak peduli Ji juga karena dia sering Ji juga bertengkar sama istrinya. Apa nak cari Buyung datang? Nah cari badiknya Teta, tapi ku bilang nah pinjam Deng Gafar pergi di Jakarta. Di mana ini Teta ini? Kasih kayak kerja ini. Atau biar saya susul dulu di kebun deh. Yang itu hari kah yang Iya. Oh Iya. di situ Ji. Itu Ji. Ya biar mau ke kebun mah balik dulu di. Iya. Deng. Itu kakak juga itu sama anggota Tata. Hah? Siapa? Anca. Anca utamanya dah Kak. Iya. Kenapa bisa? Itu hari cerita ke sama dia. Oh, ku ingat itu hari yang antar kau pulang. Iya. Sering juga datang ke sini. Gampang kau gini bikin masalah bukan sedang sambarang ini. Sebentar pilih cari dulu di bapak nih. Iya. Nah, Iya. yang di sebelah Nanua itu di. Iya. Kebungku. Iya, yang dilewati ujung desa ya toh? Iya. Oh iya, Pak. Belum pulang Deng Gafar, bilang. Nggak bilang itu, ini hari mau pulang. Mungkin langsung di kampung. Oh begitu. Tapi kenapa di belum muncul Deng Gafar? Apa kalau cari ke itu Gafar? Berapa kali memang tanya? Ada nih perlu penting ini, Dembela. Masalah temanku tahu, mau suruh tanahnya. Assalamualaikum. Salam. Apa kau? Setoran deh. Gimana untuk kah? Ngapa nak kau ngerai? Nanti titip sama saya untuk sibuk di luar, makanya saya bagi sorantai ya. Bur, sudah minit aja Dembela bilang ada cari ke Deng Gafar. Sudah yang kutanya. Apa yang cari ke Deng Gafar? Deng Gafar di saja nak cari deh, baru langsung pulang. Anu juga ini deh, ada teleponan Deng Gafar, mau dijemput di kampung. Apa aja? Aku bilang, pasti ada di kampung. Kemarin ini aku datang dan sesuai janjiku langsung mau kontar pulang ini Pak Adi kan. Apa yang dibikin di Jakarta? Itu ku cari sepupuku Ipul, ingat nih. Itu anaknya minta tolong ditemani ke Jakarta cari ke bapak nakah berbulan-bulan tidak pulang. Oh, jadi ketemu juga Ipul? Bah ketemu aja, cuma begitu nih. Tidak mau ketemu keluarga nakah Jenderal. Anu nih Gafar, ada tuh masalahnya tenan. Iya, nah cerita tadi Nana. Tadi datang di rumah tapi tidak ada dibilang di sini. Sempat cerita itu lama tidak datang ini tak kalah ke sini. Sudah makan ini? Belum pihak, tetap. Emang kita ke rumah. Mama masak Mama Nana. Iya. Ki bantu itu Nana Gafar. Insyaallah. Coba selesaikan masalah. Iya. Tenang aja. Iya. Oh iya, wanita Iya, tahu. Baru Kak mau cari di kebunga. Jadi mie masakannya Mama. Oh iya, salah ini. Mari. Iya. Ya. Kak Ivan, mana itu bos preman tak? Kapan pindi? Itu Peo tanya-tanya terus mi. Sabar kau Ika. Pulang itu dari Jakarta, tapi langsung ke kampung. Informasi yang saya dengar itu,
mau dijemput di sana. Dan pasti malam datang itu di warkopku. Dan kalau ada itu, nah, pasti tanya Maki. Yuna, awas Ki, kalau PHP Jeki lagi, marah-marah Peo itu. Tenang mau kok Ika. Apa sih kau Ivan? Mana itu Pak Gafar? Kejim. Tenang Maki Mr. Peo. Datang dari Jakarta, tapi ada di kampung. Tenang Maki. Iya Ivan, selesai ke dulu. Kan masalah penting ini kau. Itu ada mie anca, Deng. Nggak tahu kita bilang datang, Mak. Ih, ada yang gapar. Kapan kita datang dari Jakarta ini? Ya mau dulu baca dulu, mau dulu sini kau. Ada kesalahanmu kau ini? Aduh. Kau di, ternyata ada hubunganmu sama Nanda. Dari mana kau ini nak? Dari kantor Ji Pak. Jadi bagaimana kabarmu Nana? Baik, Ji. Jadi begini, Anca, karena kau bikin kesalahan ini, kau yang antar kau pulang di kota. Nggak ada kendaraanku ini ke kota ya? Baru Ki sampai. Itu Deng Gafar, baru pi datang. Tidak ada, Anca. Kau tidak boleh dulu pacaran sama Nana sebelum ada restuku. Memang ada Buyung, tapi saya juga kakak Nini Nana. Jadi saya harus juga kontrol. Apalagi sudah gagal ini, tidak boleh gagal kedua kalinya. Jadi biar kamu bicara dulu sama dia. Sudah itu, pusingkan pi atau tidak? Betul. Yang dia bilang yang Gafar. Kau belum bisa pacaran sama Anca kalau tidak restui kakakmu. Kau sudah dengar sendiri, sabdana teta. Toh, jadi kau tidak boleh dulu pacaran sama dia, sebelum ada restuku. Ayo, saya jalan mepenya dulu tetap. Mumpung ada ini yang bonceng atau. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ini Arif. Iya, saya Arif. Iya, ini saya Om Rais. Kenapa Ki Om Rais? Bagaimana kabar tak? Iya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada nih kabarnya Bapakku Om? Iya, ada nih kabar saya dapat sama Bapak tak, tapi saya mau sampaikan ke ini, tapi harus Ki sabar, yang Ki ini. Maksud Om? Maksudnya tidak ada mi bapakmu, sudah meninggal mi. Hah? Kenapa bisa Om? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Intinya sabar mi saja. Tapi kenapa bisa meninggal Bapakku Om? Ya, saya juga tidak tahu masalahnya, tapi yang saya dengar katanya dia ditikam. Di mana ditikam Bapakku Om Rais? Kalau tidak salah itu di daerah Pasar Baru, nak. Jadi sudah dimakamkan? Iya, hari ini sudah dimakamkan. Kalau memang ada waktu tak ke Jakarta, insya Allah ke Jakarta mungkin nanti saya jemput atau siapa keluarga yang jemput. Iya Om, secepatnya saya ke Jakarta ini. Saya tanya ke mamaku dulu pada Om Di. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Arif? Ayah saya meninggal, Mika. Saya turut berduka cita. Makasih Mika. Tapi kayaknya kita tidak jadi jalan dulu ini. Saya harus segera pulang untuk tanya mamaku. Oke? Kita pulang. Itu yang ku dengar ceritanya. Ada orang Madura jalur. Bagaimana kejadiannya itu? Udah ku tahu juga deh. Ada juga itu hari. Yang ku tahu itu jalur si Ben di sini. Bukan di sini kejadiannya itu di sana di pertokoan. Oh begitu. Udah ku tahu saya kan ada juga itu malam. Tapi apa masalahnya sama Sul itu? Gara-gara itu dia Gafar. Sul ngambil kita uang calena baru tidak sesuai suarana. Terus apa hubungannya Sewang sama orang Madura? Kayaknya itu Sewang. Nah Sewang itu orang Madurai ya. Oh begitu. Jadi si Bagi? Desiam Bagi.
Di sana di pertokoan. Untung itu hari ada polisi. Ada deh. Apa kau Ipan? Jadi kapan ini pergi di tanahnya temanku dong? Apa? Siapa temanmu? Ada itu denge. Motongi dia tanahnya kok dong, karena biasa dia sama preman juga situ penjaga tanah ini. Kau ini mau dibantu baru dari tadi sini tidak ada kopi, kosong kopi di sini kosong. Bagaimana kau mau dibantu? Tunggu Pak Nenek, tunggu. Tunggu dulu. Saya tanya kau dulu. Apa itu? Betul deh. Tak bayar Joko itu? Tidak kok. Minta tolong gini deh sama saya. Tapi kita tunjuk kondal kan? Begini pengen, kau tolong aja juga dulu. Apa itu? Besok mau pergi ambil motorku dulu di Mas Edi. Cari kau dulu motor besok. Jemput kan. Diambil dulu motor, tidak bisa kemana-mana kalau tidak ada motorku. Oh siap, siap deh, bisa aja tuh. Hari motor temanku bisa kuat dulu, kalau cirong. Gue bantu kok ini, tapi syaratnya ada. Apa itu lagi? Dalam 5 menit harus sudah ada kopi di sini 3. Gampang beres. Mau sekarang? Mau kopi? No. Coba mau kok. Sekarang kan? Besok. Tuh, sabar, tunggu. Waalaikumsalam. Gafar, lama mau baru datang. Ayo, sorry Mas Edi. Banyak saya kerja di Jakarta kok dong. Pantas kau lama. Maaf kayak. Lambu-lambu ambil motormu. Mana pak motorku? Itu sudah berapa hari tuh saya nunggu kasih. Berdebu nih. Kenapa nama jadi warna hitam motorku ini Mas Edi? Saya sengaja ganti masa preman warna merah motornya. Saya ganti hitam biar tambah maco, tambah garang. Nah itu dia Gafar, identik dengan warna merah motornya. Apa toh, kuno tahu kan masalah Ipan. Itu cat mahal itu saya beli kan, kalau bukan saudara aku saya nggak kasih. Lebih aku pakai sendiri. Cat mobil itu, khusus mobil itu, mobil mewah. Jadi berapa Miku bayar ini Mas Edi? Deh, kau bayar, banyak uangmu kah dari Jakarta? Jam begitu, ndak enak Kak Bos. Kalau tidak enak ya kasih kucing. Aneh juga Gafar, banyak saya ganti alat-alatnya itu. Nanti dikasih jatuh kok. Jadi kita tahu deh Gafar. Nah, saya dulu tunggu juga sarang ganti itu warnanya, masa merah? Perempuan nih. Merah itu pemberani Gapainya merah dong kok jadi bagaimana hasil warnanya kita lihat sekarang? Mantap ini ya Mas. Kalau mantap, lebih kita ngopi-ngopi, nggak usah dipikirkan lagi nih warna. Oh iya, makasih Pak Lem, Mas. Kalau mau ngopi? Biasanya dia tidak ngopi kalau hari begini nih, Mas. Dia kan penjual kopi. Masa dia dibikinkan lagi kopi? Justru dia penjual kopi, dia harus rasakan juga racikanku di dalam. Oh, iya, saya masuk dulu masa air panas. Iya. Makasih, Mas. Nah, jatuh keras sama Nata. Dia kasih Nata satu-satunya. Justru satu-satunya Mi itu makanya harus kita lihatkan. Kalau tidak, mau jadi apa? Justru kita ini coba dijodohkan Tonjaki sama orang tua tak? Bahagia Tonjaki? Atau kau tidak bahagia sama saya? Sangat bahagia sekali, Mak. Sangat bahagia sekali. Baru itu hari kita bilang tidak bahagia sama Mama. Bukan maksudku begitu, nak. Saya sangat bahagia sama mamamu. Yang saya bilang itu karena selama ini mamamu tidak lagi memasak di rumah. Oh, saya kira hampir nih ada orang saya goreng-goreng, saya tumis-tumis, saya bikin capcay. Dede apa lagi kita bikin di sini, Mak? Tadi malam itu kita pingsan, Ki. Untung ada keangkat Ki masuk dalam kamar. Ini sekarang apa lagi dibikin di sini, Mak? Dede Arif,
Mungkin itu bapakmu meninggal karena selalu kumarahi, Ji. Tidak, Ji. Bapak juga tidak pernah jangan pikir itu kalau marah, Ji. Iya, tapi kan gara-gara kumarahi Mi itu kasihan nak pergi. Toh, terus tidak pulang-pulang nih sampainya meninggal. Ma, Bapak itu pergi mau cari uang, Ma. Atau anu, Di, Afid, itu bapakmu. Ada tong kebiasaannya, suka pinjam-pinjam uang sama orang. Mungkin itu Mina dapat masalah. Tidak tahu itu ya, Mak. Cuma menurut info yang kudapat itu, Bapak di sana tuh sempat pinjam uang. Itu Mina sempat juga berkelahi sama orang di sana karena bilangnya juga Bapak. Hah? Pernah kau berkelahi sama orang di sana? Kenapa kau tidak pernah cerita sama Mama? Dibilang pernah kau berkelahi. Begini saja, Nak. Nggak bisa Kak temani kau pergi ke Jakarta tuh, loyo sekali kurasa. Masih shock Kak dengar tuh bapak mau meninggal. Jadi begini saja, nanti ku carikan kau uang, toh. Coba kau hubungi Om Gaparno, siapa tahu bisa temani kau ke Jakarta. Di? Jadi kapan kau dengar ini kabar? Jadi kemarin malam itu Om Gafar sama temanku di mall. Nah tiba-tiba kena telepon Om Rais. Kaget Kak, matanya ini kabar. Tapi fix itu kabar bilang meninggal Bapak. Fix me itu Om Gafar. Karena memang Om Rais juga kesana yang kubur kayak apa tuh. Terus kejadiannya itu kapan? Kayaknya itu Om Gafar. Dia bilang Om Rais pas kita pulang dari Jakarta. Pas malam itu juga kejadiannya Om Gafar. Sekitaran Pasar Baru gitu. Bagian sana Ben di tiga. Itu jadi apa tindakanmu ini? Sebenarnya aku harap sekali kini bisa bantu Om Gafar. Wah, bagaimana Rizky? Kabar gini pulang. Masa langsung berangkat lagi dari sini juga banyak sekali masalah ini. Tinggalkan. Ada orang sampai paricu di pertokoan. Ada anak yang berkelahi. Ada urusan caleg. Banyak ini masalah. Baru kalau saya tahu yang pemikiran. Kan terlanjur mati nih juga Bapak. Jadi kalaupun kita ke Jakarta, ya paling kita tinggal pergi bisa ziarah kubur atau ya apalagi yang lain. Karena sudah nasi jadi bubur ini. Baru begini Arif. Sebenarnya janji kan sama Bapak, tidak cerita. Tapi ini kan aku tahu Bapak meninggal, jadi tidak berlaku itu janji. Nah, kau ingat waktu kita ke Bandung? Sebenarnya saya pergi ketemu Bapak, ketemu Bapak, tapi dia tidak mau ketemu sama kamu. Hargai kau Arif. Tolong Kak Gapar, jangan kasih tahu Arif, Kak. Saya bilang ketemu Ki. Kenapa kau tidak mau ketemu anakmu? Takut Kak. Kalau nato Arif, pasti nato juga mamanya. Napotol herku. Saya ketemu dia sama Sukma. Jadi kalau kamu mau buktikan ini nanti kalau ke Jakarta, aku ketemu mau ke Sukma. Sama kayak itu temanku namanya Sukma, ketemu Bapak. Sudah itu beristri Bapak. Jangan kau marah, karena meninggal juga Bapak. Itu mungkin dia tidak mau ketemu kau. Kemudian dari Bapak juga saya dapat. Dia memang pergi tinggal di Bandung. Karena di Jakarta banyak masalah. Dia banyak berurusan sama orang. Kenapa nama begitu Bapakku Gafar? Untung ini tidak tahu mamaku. Kak dia tahu itu, kudu makin stres mi itu. Nah itu mi juga. Waktu kasih tahu bilang terus terang kok sama ya. Itu mi juga, tapi kan kita tahu sifatnya juga mama. Jadi dasar atau Bapak. Kan pasti dilica-lica sama mama kalau ditahu. Nah itu mi mungkin ini perkiraannya Om Gafar.
bapakmu itu tidak mau kau tahu. Karena kalau kau tahu, bisa saja natak mama. Ya, dia Gafar. Fix ini tidak berangkat. Ya, begitu barangkali ya, Rika. Apa dia? Banyak sekali urusan ini kalau di sini. Kamu gak juga ke Jakarta ini balas dendam, Gafar. Mau gak ribu ini di sana. Pokoknya salah, tidak salah bapakku, Gafar. Tetap gak balas dendam. Arif, saya yakin itu bapakmu Ipul. Tidak salah-salah kau nak kasih nama Arif. Kau itu harusnya Arif kau berpikir. Saya sudah jelaskan ke tadi. Bapakmu itu banyak masalahnya. Ini pengakuannya sendiri bapak. Dia banyak berhutang sama orang. Jadi kalau dia berani lakukan itu, berarti berani juga tanggung resikonya. Dan ini resikonya ini, dia meninggal. Jadi kalau mau kau dengar nasihat, enggak, jangan. Masa depanmu ini lebih penting. Bapakmu sudah terlanjur. Kau sama mamamu sudah terbiasa juga tanpa bapak. Memang gara-gara bapakmu nak ada di dunia. Tetapi kalau kau membalas dendam, kau ikut membunuh, berarti sama Joko itu pembunuhan. Tidak ada bedanya. Pembunuhan dendam, kau lagi nak balas. Jadi kalau kau mau dengar nasihat, jangan. Kau ke Jakarta nih, kau pergi luruskan sesuatu, kau pergi siara di bapak, tapi jangan kau sampai membunuh orang. Kau pikir enak di penjara, kau pasti ditangkap, kau pasti di penjara. Biar jago, kau biar hebat. Kalau kau bikin kriminal di Jakarta lagi, pasti didapat. Mamamu ingat, sendiri mana? Bagaimana dia kuat? Dari suaminya, kau juga ditangkap kok. Jadi ingat pesannya Om Gafar. Kalau nu hargai kak, jangan kau melakukan tindakan-tindakan yang tidak arif. Karena kau ini arif. Ingat itu pesannya Om Gafar. Arif, apa kau bikin di kebun nak? Hah? Bikin apa di sini? Sama bapak. Sudah mau kau hubungi Om Gafar nu kah? Sudah Mima. Tapi Nabila ndak bisa kak Bena temani. Jadi? Itu Mita ndak enak kak juga mau ini tuh karena baru-baru kak pulang dari Jakarta mak. Baru banyak sekali memang urusannya juga itu Om Gafar kok dong. Nak tinggalkan ini. Itu Mina aku mengerti juga ini. Ndak bisa kak temani. Jadi bagaimana Mi itu? Siapa Mi mau temani ke Jakarta? Kita ya, ndak bisa kita temani ke Jakarta. Mama ndak bisa temani Ki karena kondisinya Mama begini tuh. Masih shock kak juga kasihan. Ya biar saya sendiri mak, ndak apa-apa Ji. Berani Jaki pergi sendiri kah? Masa ndak berani mak, besar aku ini. Gue tadi juga jalanan di sana mak, baru-baru aja dari sana. Kalau begitu berangkat mau ke Pale sendiri. Ada Mi tuh uang Mama siapkan. Kita kasih tahu Mi sama Om Raisnu, bilang ndak bisa Ki mamaku berangkat Om, karena masih shock Ki. Iya, kapan sih nak cari kita Om Rais mak? Kalau kau ke Bogor, kau kasih tahu Mi juga tante Wantimu, bilang Mama ndak bisa datang, toh? Oh iya, kalau sempat ke rumah aja itu tante Wanti. Sudah juga dari rumah di Bogor. Jadi kapan ini berangkat mak? Terserah kau Cina. Kak ada Mi uang toh, kau bisa cari tiket besok atau hari ini juga bisa. Ini Milen, saya bilang temanku, Mr. Peo, yang mau dibantu kok dong. Mr. Peo, ini Milen Gafar. Dia preman jatuh cinta. Haus darah. Lapar daging. Tapi, rajin puasa. Itu. Saya sebenarnya malu ini, Mr. Peo. Ini kadang-kadang ini terlalu melebih-lebihkan. Tapi saya kalau dia sudah minta tolong, nah saya lihat nih mukanya melas, itu kayak orang mau berak. Saya mesti bantu nih dia. Apalagi kalau saya lihat sogok kopi, saya tidak bisa menghindar. Saya bercanda ini, Mr. Peo. Apa yang saya bisa bantu? Saya itu sudah dengar nama Ata dan Gafar. Sudah lama ini saya tunggu sama Ivan untuk ketemu sama kita. Ada tanahnya istri dikasih sama mertua.
Cuman sering bermasalah ya. Iya, Deng Gafar. Baru di sana sering juga ada preman, makanya kita minta tolong sama ini Ivan karena dia kan preman. Oh begitu Budi, sering ada premannya. Cocok nih kalau kita minta tolong sama ini. Karena ini juga preman, tapi ini preman takut lapar. Nah terus bagaimana lagi ceritanya? Tolong kita ceritakan semuanya. Oh ya, jadi begini cerita lengkapnya Deng Gafar. Kamu cerita? Kita mau cerita, Ki. Kenapa saya? Kan tanahnya bapakmu. Kita lebih dekat sama bapak, toh kita mau cerita. Bagaimana, Deh? Cerita saja. Jadi begini itu, Deng. Itu ceritanya itu tanah. Ya, jadi begitu Mi ceritanya Deng Gafar. Warisan keluarga itu kodong. Memang bapak tadi semua masih keluarga di situ ya. Kita tolong, kita bantu. Siapa tahu bisa selesai masalahnya toh. Gampang itu kalau Vinya Deng Gafar toh, pasti nanti ada tonji itu bagi antai. Bagaimana itu bos? Kok ditelaah itu masalahnya? Kan kita harus bantu, kita bilang sih begitu, bilang bantu. Tingginya tuh mau bahasa telah. Supaya mengerti Ki bos. Begitu bantu mi kodang temanku ini kodang. Iya tenang kok Ivan. Jadi begini, Mr. P. Saya tidak janji Ki. Toh, sepertinya kalau kawasan itu memang saya kenal juga beberapa premannya di situ. Jadi mudah-mudahan saya bisa bantu, tapi saya tidak janji nah. Saya mungkin minta kalau bisa kita sama-sama pergi lihat lokasinya. Oh iya, kapan kita mau pergi lihat lokasinya kira-kira Deng Gafar? Kalau waktu, saya biar besok bisa. Kau bisa aja besok? Bisa saya besok. Nah, besok saja Mister. Kalau besok kayaknya nggak bisa Deng Gafar karena saya mau bawa tamuku pergi makan di rumah makan Kopau. Iya Deng Gafar, sudah lama Mi tahu baku janji itu sama temannya juga mau pergi makan. Bagaimana kalau Ivan saja yang antar? Oh kau tahu Jepang tempatnya. Kita mau saja dulu pergi lihat. Atau begini Ivan, ada itu Pak Jafran namanya tetangga di samping tanahku persis itu. Oh iya. Dia bisa juga nanti bantu Ki di sana. Kalau yang di sana itu memang betulkah tanahnya Mr. Pio? Memang betul. Tapi kalau tidak najaga itu tanah Mr. Pio, bisa saja diserobot. Tapi katanya Pak Japran di tanahnya itu Mr. Pio sering ada orang-orang yang masuk ke situ. Kadang juga bikin kacau. Siapa itu mereka itu? Itu Deng Gafar, mafia tanah itu. Iya. Jadi memang perlu kita jaga tanah kalau memang betul-betul kita punya tanah, ya itu yang perlu dijaga betul. Iya. Lari ke kepala. Lari. Kayaknya Pak jaga tanah itu tadi. Tapi kayak jago tongin yang tata Pak Gafar. Anggota aku memang. Karena kulihat baju-baju gini pukul. Nah, tidak apa-apa sih, Deng. Wih, deh. Purmentong ini anggota nih Pak Gafar. Ragu-ragu. Iya. Enggak apa-apa Joko Ivan. Dari tadi ini deh ku tahan sakit. Karena nanti marah kalau ku tahan kalau sakit kak. Ku kira tuh minta disakti anggota tak. Kuliah lagi ditundun tidak apa-apa. Saya juga heran. Napan nih bajinya tidak apa-apa. Bos, ada yang ganggu lahan kita.
Kurang ajar. Siapa mereka? Berani diganggu lahan kita. Kayaknya mereka tuh berbahaya. Kebal. Saya pukul pun tidak apa-apa. Saya saksi, aku lihat baik ya. Woi, coba aku turun. Saya satu mente. Ya. Kenapa, Pan? Kenapa kok? Ambillah. Berhenti kok. Woi, ngapa nanuani kok dong? Anto parsi dong kok na ini sudah diamba. Nuanui lagi ya, deh. Kudu. Tambah kode. Woi, tidak apa-apa. Kita juga berapa kali Miki dilarang jangan ki berkelahi terus. Bukan berkelahi ini sayang. Dipukul tadi. Ada alasan Jeki itu, pasti berkelahi Jeki. Dia rasa nak besir. Mana percaya saya tahu. Anu dia Gaffar. Gaffar, kenapa ini suamiku? Mana tanggung jawab tak? Cocok mi tahu tai Nabila mamakna. Bukan berkelahi. Tadi itu dia bonceng, dia ke cewek. Ay matui. Itu pemahaman tongki kita. Begini Mr. Pio. Saya sama Deng Gaffar kemarin sudah minta nata. Oh, begitu. Tapi ternyata saya usut, ada yang klaim. Kenapa bisa begitu, Ivan? Kan kita juga salah sebenarnya. Harusnya itu kita punya tanah, dijaga. Bahaya ini kalau begini, Ivan. Ini kodong kemarin jadi korban. Iya, saya lagi cerita Pak Japra. Tiba-tiba dia ndak tahu kemana menghilang. Ternyata diambaki sama itu salah satu anak buahnya itu mafia tanah. Oh, masa Deng? Ndak apa-apa aja ke Ivan. Preman. Masa begitu, Kak? Tidak apa-apa. Memang andalan ini. Kenapa Ki Ivan? Kenapa ini Ivan Deng Gaffar? Ndak apa-apa aja Ivan. Kau bikin kesalahan ini, Pio. Aduh. Yang diadu sama mafia ini kemarin. Kenapa Pio. ini? Kenapa gini, Pio? Kenapa kita Ivan? Kau lagi apa lagi ini? Aduh, kodong. Deh. Minta maaf Kak Kodo Ivan. Saya ndak tahu bilang sakit belakang. Iya, minta maaf ini Kak Ivan. Saya ndak bilang sakit. Tenang, Mister. Kalau begini sudah biasa. Jadi begini, Mister. Saya punya anak buah itu harus kuat memang. Harus penuh semangat. Mereka tidak apa-apa kalau kejadian kayak kemarin itu biasa. Bagaimana, Ivan? Sorry, Ivan. Saya tidak sengaja. Aduh, sorry. Tahu kakam Bang Miseng. Tadi udah sengaja itu Mr. Pio karena tak boleh dongko. Di baju Miseng? Iya, di apa misi deh. Jadi begini anak-anak, Bebel lah. Sepertinya ini ada proyek mau masuk ke kita. Itu Mr. Pio, kayaknya mau kerjasama. Minta tolongnya supaya dijaga tanahnya. Karena ada pembeli tanahnya, tapi itu tanah diganggu sama mafia tanah. Nah, jadi siap-siap ke semua kerja, kasih tahu Anto. Bebel lah. Jadi kapan ini dikerja deh? Tunggu mami info. Sepi parkiran berada. Justru karena sepi namanya parkiran. Nah, saya berpikir kalau hari ini proyek kan bisa kok kerja semua dulu. Toh, sampingan. Di mana itu tempat mau dijaga, Kanda? Di situ, di daerah Tanjung. Mana istriku deh? Tadi nak bilang pergi pasar. Tidak ada kopi.
Kau orang kerja bikin kopi. Oh iya. Orang bikin kopi. Orang ini. Iya. Cederai. Halo, Iya, Mak. Arif. Bagaimana nak sampai mungkin di Jakarta kah? Dede, nanti bagaimana telepon, Mak? Baru-baru sekali sampai ini kok dong. Terus sudah mungkin ketemu Om Rais. Nak kasih tahu Jaki sama Om Rais. Apa penyebab kematiannya itu bapakmu? Istirahat dulu, Mak, di. Nanti aku telepon, Ki. Ih, kenapa ini anak nak tutupkan Kak telepon? Masih mau Ki bicara. Kita juga, Kak. Baru sampai anak, tak sudah kita telepon-telepon. Kenapa ini nak dipukul Meki Sedeng? Bukan dipukul sayang. Mr. Peo sama istrinya nggak sengaja Ki, nak pukul sakit kuku dong. Itu dia. Deng Gafar, ada jin uangnya proyek kakak? Nanti saya saja juga suamiku baru ada jin ada apa-apa. Tanya ke suaminu karena temannya ini suaminu ya Mr. Peo. Rakyat dia aja minta tolong. Berhenti lalu Meki urus gitu tanah. Saya saja Ki. Jadi, tadi orangku tidak lama jemput kau di bandara. Enggak gitu. Terus bagaimana kabar keluarga di Makassar? Stres sekali nih mamaku. Ini lagi baru-baru menelpon. Ku dengar mamamu katanya sakit. Sakit apa itu? Bagaimana tidak sakit, Om? Berbulan-bulan ini bapakku udah pulang. Nah tiba-tiba dia tahu kabarnya bilang mati. Bagaimana udah stres Ki? Mau ikut ke sini? Sakit juga. Jadi ada urusanku ini mau keluar. Jadi istirahat mau dulu karena capek kau dari bandara. Kalau belum makan mau kau di dalam dulu. Ya udah. Sudah makan Om, yang ada ya mau. Paling kalau begitu cepat mau kau istirahat karena besok pagi itu kita rencana mau pergi ziarah dulu ke bapakmu. Sudah Arif, malam ini ayo pulang, jangan terlalu sedih. Tapi sebenarnya apa penyebabnya kematian bapakku ini? Nanti di rumah saya jelaskan kok. Jadi, kau mau langsung? Oh iya, karena ada urusan. Iya, paling gak apa. Kasih paling lah. Saya dulu Om Gapar. Iya. Mana suami? Keluar ke Deng Gapar, dijemput kita di sama Mr. Peo. Mau minum kopi? Iya, Pak. Bikin kau dulu kopi. Deng Gafar, ada ini mau ku cerita. Apa mau bicara? Deng Gafar, carikan Kak dulu pinjaman modal. Itu Ivan semenjak urus gitu tanah, tidak fokus di sini di warkop. Nah justru itu Ivan fokus sama kita. Karena mau kau carikan uang. Itu kalau laptop, uang besar itu udah apa? Dede, kalau itu diharap mau sampai kapan? Sementara ini banyak orang mau kopi. Baru habis mie juga, kopi di dalam. Cocok. Justru bagus itu suaminya. Karena serius kita tangani. Memang mungkin di sini tidak dapat dulu. Tapi kalau berhasil urusannya itu banyak sewan bisa kasih besar lagi di warung. Jadi sabar-sabar buku saja dulu.
doakan suami supaya lancar rezeki. Oh iya pale deng Gafar. Ini Arif, minum aku dulu. Oh, iya. Tenang, kasih. Jadi Mas Darmin ini ponakan dari Makassar. Kasihan bapaknya habis ditikam, dibunuh. Jadi apa rencana ini Arif untuk kedepannya nih? Apa mau? Jadi begini Om, tadi kita sudah janji kau waktu di kuburan. Kita mau jelaskan Kak, kenapa bisa dibunuh bapakku. Karena ini kode mamaku di Makassar, bingung Ki. Dia itu sering menangis di Makassar. Mau ikut ke sini juga, tidak sehat. Makanya saya datang ke sini Om, mau tahu kenapa bisa dibunuh bapakku. Jadi begini Arif, kejadiannya itu bapakmu dibunuh, bapakmu itu terlalu banyak utang sama orang. Termasuk sama saya, ini dia berutang. Cuma saya ini adiknya, jadi saya memahami, memaklumi. Utang? Mau pakai apa itu uang Om? Jadi bapakmu itu, Pak Botoro, sudah itu saya dengar dia sudah kawin lagi. Mungkin itu uang utang yang dia pakai kawin lagi. Berarti cocok yang cerita Gafar di saya. Tapi di mana Pak itu Mamat Tiriku? Di Bandung. Bukan orang Jakarta kok? Kira Jakarta tinggal? Iya, dulu memang sempat di Jakarta, tapi sejak dia menikah sama bapakmu dia pindah ke Bandung. Tapi dia itu yang kabari kayak itu Arif, bilang bapakmu meninggal kesian. Ini ada yang saya mau kasih lihat kok, tapi yang kau kaget, yang kau marah nah. Ini ada pisau saya dapat, kayaknya ini pisau yang dipakai orang itu tikam bapakmu. Ini pisau ini tidak jauh didapat dari tempatnya bapakmu ditikam. Hah? Tapi kenapa bisa ada sama kita Om? Nah ini warga setempat yang kasih saya untuk diserahkan di polisi sebagai barang bukti. Tapi saya tidak serahkan karena saya mau kasih kau ini. Barang bukti itu? Terserah kau mau apain. Kayaknya saya ingat ini pisau. Pernah Kak berkelahi sama Gafar dan saya ingat yang punya ini pisau. Jadi dulu ini pisau saya dapatkan ini berlumuran darah ini. Penuh darah ini. Jadi apa harus yang dilakukan ini Om? Kalau saya kau tanya, balas ki, penting siri kah? Utang darah dibayar darah. Cocok nih Om. Tapi di mana aku cari itu orang? Jadi sebelum kau datang, saya sudah cari ini orang kemana-mana. Dan saya sudah tahu dia di mana. Dia di daerah Pasar Baru. Tapi ngelarang kayak Om Gafar sebenarnya Om. Takut terjadi apa-apa sama saya. Kau itu, kau pikir Om Gafar itu preman? Om Rais ini dulu juga preman ji. Om Rais di belakangmu. Cari itu orang. Oke paling Om. Kalau memang itu yang terbaik. Iya. Kita ini orang Makassar Arif. Penting siri Arif. Saya di belakangmu. Om Rais ini. Oke paling Om. Tapi kapan kita mulai ini Om? Lebih cepat lebih baik. Cuma malam ini istirahat mau dulu. Besok kita cari itu orang sampai ketemu. Jadi bos kenal mereka? Mereka kelompoknya Gafar. Oh, itu yang sepupu yang sakti itu yang namanya Gafar bos? Bukan. Terus apa bos? Itu salah satu anak buahnya. Gafar itu pemimpinnya. Pemimpin preman terminal dan pertokoan. Oh, begitu bos. Jadi apa tindakan kita selanjutnya bos? Kau lawan mereka. Lawan yang kita kali ini berat bos. Kayaknya kita mesti butuh tenaga ekstra. Kenapa kau bilang begitu? Itu waktu bos. Sepukul dia tidak apa-apa. Dia kebal bos. Mereka itu preman biasa. Saya sudah pernah berhadapan dengan mereka. Pokoknya kalau mereka mengganggu kita, kamu sikat. Oh iya bos. Nanti saya lawan mereka bos. Yanto, kamu ingat ya.
kelompok kita adalah kelompok yang paling ditakuti. Kamu jangan bikin malu-malu kelompoknya Johan. Mungkin aku hanya bisa memukulmu. Tapi kalau Pak Johan marah, kamu bisa ditembak. Kenapa kita tahu bilang sakit ke Ivan dan Gafar? Ini adek yang kasih tahu, Pak. Bilang sakit. Anu dek, kuantar ki Daeng karena mencari ki Ivan dari warkop. Nah, jadi kutanya bilang sakit ki, jadi kuantar ki sini. Kapan mulai begini nih, Pak? 2 hari ini sakit. Mungkin gara-gara itu sakitnya. Ini lihat Miki tambah biru. Makanya adikku saya suruh jaga di warkop. Kira-kira ndak apa-apa jadi dengan Gafar. Nggak apa-apa, Ji. Itu paling diamputasi. Kak, ke depan saya kak. Ke warkop, banyak pembeli di depan ini. Deng, jemput lagi di Gafar. Nih. Kalau umpama masih begini besok, biar saya coba-coba bawa Ki dulu. Ada temanku itu pintar, istrinya urut begini. Abdi. Iya bang. Polisi masih nyariin gue nggak? Iya bang, beberapa kali itu datang di tongkrongan cariin abang. Tapi belakangan ini sudah mulai agak jarang bang. Tapi bang, beberapa kali ada yang datang bang. Hah? Itu kemungkinan polisi yang nyamar bang. Rambutnya itu muncul bang. Tapi bang, ada 2 kemungkinan ini bang. Kalau bukan polisi, keluarga yang abang tikam pernah bang. Yang mana ya ini bilang bos sih? Itu sana orangnya tuh, yang duduk gitu. Kau lari saya kasih terhambur kepalamu. Ampun bang. Iya bang, jangan tembak kami bang. Ya bang, saya tidak tahu juga apa-apa bang. Kau banyak bicara lagi. Kau juga mau campur? Kau juga kerja sama dia? Sabar bang. Tahu. Kau bunuh bapakku kurang ajar. Saya terpaksa bunuh Ipul bang. Soalnya gara-gara dia saya susah. Saya pakai nama saya untuk pinjam uang di bos saya 50 juta. Terus dia pinjam lagi sama saya 10 juta. Gara-gara dia, saya selalu didatangin sama rentenir bang. Yang kau kasihani, amba kasih hancur sekalian. Kau berdiri. Kau lawan saya kurang ajar. Oh, kau mau melawan? Bagus. Kau ingat ini pisau kurang ajar. Ini kau pakai bunuh bapakku toh? Ikan cepat itu, belum ada polisi. Jangan bang. Jangan bunuh saya bang. Bapak kamu masih punya banyak utang sama saya. Pokoknya utang bapak kamu lunas. Yang penting jangan bunuh saya bang. Kalau kau membalas dendam, kau ini pembunuh. Berkesan Joko itu pembunuh. Tidak ada di beda. Amba Mi, apa lagi kau ragu? Jangan sampai. Ajar Mi. Nggak bisa kau. Kalau saya bunuh dia, apa bedaku dengan dia? Sama-sama aja pembunuh. Kenapa jadi cemen begini kau Rip? Betul pertimbangannya Om Gafar. Kalau saya bunuh dia, saya masuk penjara. Siapa yang mau temani mamaku Om? Ya sudah Rip, terserah Mi kau paling. Kalau memang itu yang terbaik menurut kau ya sudah. Kau, hari ini saya maafkan kau kurang ajar ah. Makasih bang. Sampai kita ketemu yang kedua kalinya, saya bunuh kau kurang ajar. Dan kau besok kau ke kantor polisi, serahkan dirimu dan akui perbuatanmu. Arif bisa maafkan kau, tapi saya tidak bisa maafkan kau. Saya kasih hancur kepalamu. Ya bang, saya pasti menyerahkan diri bang. Oke, saya pegang kata-katamu ya. Makasih bang. Ambil pisau ini. Sorry bos. Saya tidak bisa apa-apaan bos. Mereka kayaknya kejam bos. Mereka seperti mafia bos.
Bahaya perbuatan ini. Lihat saja. Mana suamimu? Tidak ada di rumah, Deng. Gimana? Pergi mancing, itu terus di sekarang dia bikin. Ada di bawah situ, dah Kak Ji. Kontar Ki. Iya. Oh, nyoba deh. Di sini mau kontar Ki. Jadi pemancing sendiri. Iya. Kalau tidak ada anak bikin di rumah di situ mi. Opa, cari kideng gapar. Sini kidule. Gapar. Ada apa ini gapar? Ada. Kau ini cari kau di rumahmu. Istri mau bilang kopi mancing. Kopi baru lagi ini. Iya deh gapar. Tidak ada kubikin. Jadi mancing-mancing mami kak. Ngomong-ngomong ada apa ini deh gapar? Ini Ari. Ini temanku korun cederai. Kena pukul balok-balok. Baru menurut istrinya sempat demam juga apa ini. Makanya aku bilang kayaknya perlu diurut dulu ini sama istri kalau bisa aja. Oh begitu. Bisa saya lihat dulu? Ya ini apa? Ya. Nah, kasih lihat dulu. Begini mana ini mak? Bisa Ji? Bisa Ji ini, tapi tidak bisa mi itu jam begini diurut. Karena ada juga waktunya, jam-jamnya ini kalau mau diurut ini bahuta. Pagi-pagi Ji bisa. Tapi udah sakit ini, Bu. Awak cemen. Aduh. Tidak sakit, Ji. Jadi begini. Besok pagi. Iya. Rumahnya mau ibu. Oh iya, ini sama istrimu. Ke rumah mikir nanti. Iya. Oh iya, betul. Paling itu yang diurut Ji, Budi. Ya, kayak jadi urut-urut biasa. Dan karena kalau tidak diurut gini bisa diamputasi. Hah? Amputasi? Apa kok? Mau kau diamputasi? Diamputasi Bang Be, artinya. Lihat Ki. Memang harus diurut. Iya Pak. Tidak sakit gitu. Palingan itu istriku dia betel-betel sedikit lah. Aman tembok, di betel. Besok sama mau istrimu ke sini Pak. Ayo Pak, kita jalan Pak ya. Oh iya. Sabar-sabar Ki dulu, Dik. Masih ada pasien lain yang ditangani di dalam. Oh iya, Pak. Ngomong-ngomong, kenapa bisa sampai sakit, Pak? Oh, habis berkelahi. Bukan, Pak. Saya dipukul sama preman. Terus temanku lihat tambah-tambah pukul. Kalau ketemu, pukul nggak sengaja, bengkak kami lagi. Oh, begitu. Tapi masih sakit kita rasa, Pak? Iya, Pak. Itu lagi jadi demam gara-gara ini sakit, Kak. Kira-kira berapa hari ini kalau diurut, Ki? 3 hari, Bu. Itu pun tiap pagi kita bawa. Nggak sakit itu, Pak. Tahu ke saya, Bala. Tidak sakit gitu, Pak. Anak-anak saja kalau diurut sini, biasa-biasa, Ji. Masa kita sudah besar begini takut Ki diurut? Bukan begitu, Pak. Ini saja sakitku, disentuh saja ini sakit. Dede, Apalagi cemennya. Apalagi diurut, Bu. Sakit, Ki. Tidak apa-apa, Pak. Tenang, Ki. Pasien berikutnya siapa? Itu mau Ki obatnya atau kita mau curka? Kenapa betel? Boleh, ayo. Apa lagi? Sorry. Tadi ini bapaknya ini Suna mau betel-betel di belakang tidak simpan kira lagi di tempat.
makanya malasku ini Pak. Simpan ki dulu, kita itu sembarang sekali kita simpan itu betel-betel Pak. Masukin sini Pak. Teman-teman deh. Aman lah. Udah dulu, Bu. Tahan dulu tadi kita tahan. Kenapa, Bu? Jadi kalau ada Kak di dalam jabe sekali suamiku. Boleh tolong, Mak. Boleh tolong, Mak. Bapak minta dari Matito, tapi nanti Matito ada bersama kau. Gimana itu hari kak? Nah, sudah dikasih pulang di bapak. Kapan dikasih pulang di bapak? Begitu pulang dari Jakarta, besoknya saya langsung bawa pulang karena aku janji tetah. Bilang setelah saya pakai, saya langsung pulangkan. Kamu gak pakai gitu badi kak? Ada kurus ini. Ada mau minta tolong ini dulu. Apa itu? Ada kurus ini tanah. Tanah di mana kak ini tanah? Kan di Tanjung. Saya tidak bisa kak. Tidak bisa kak bantu kok. Karena ada urusanku juga penting tuh urusanku ini. Persoalan apa kak itu? Anu namanya itu yang punya tanah, Mr. Peo. Oh, tanahnya Bos Peo, Mr. Peo. Enggak, Pak. Saya tahu itu. Jadi ceritanya seperti ini. Tapi kau tidak bisa bantu ini, Buyung. Kak biar tidak dibantu kau, biar sendiri kau itu. Kak itu anak Maduraya itu. Anu pernah dikubur waktu di Sentral dulu. Oh pernah kau pusat juga pertokoan dulu di situ. Pernah kau berhadapan sama itu? Pernah kak. Tapi banyak dengan anak buana. Tidak ada cerita, biar sendiri kok. Oke, jadi begini ya. Kesana Kemana kau ini kak? Sini tinggal mau kau dulu. Pokoknya ingat saja. Kalau latu urusanmu, jangan kau lupa kak. Kau juga banyak anak proyek nu baru. Masa ini juga mau tongkol lagi. Sampaikan juga salamku sama Mr. Peo. Oh iya, nanti saya sampaikan. Bilang dari mana kak ini? Langsung nggak dulu pergi di bawah. Tetaku dulu. Diambil gitu badi kak dulu. Iya kak ada nih. Ada nih. Jalan apa ya? Iya baik. Yo. Kasih pain Bu Yuna. Oke. Sampaikan salamku. Oke. Jadi ada perkembangan ini enggak Pak? Ya, justru ini saya telepon kita tadi. Jadi tadi itu Mr. Peo, kebetulan itu ada angkatku Buyung. Saya ketemu. Nah, dari dia ini saya dapat informasi. Dia juga kenal Ki ini. Oh begitu? Ya. Buyung ya? Buyung. Oh. Pernah sama pakai jasanya itu, cuma nggak tahu kenapa itu nggak jadi itu hari. Dari dia ini saya tahu informasi kalau yang merecoki Tanata itu namanya Abdul. Oh mafia tanahnya ini yang kita maksud. Saya akan cari tahu ini orang dulu siapa. Cuman ada ini yang di belakangnya ini deh. Denggapar itu yang saya mau tahu. Saya juga tidak sengaja dapat informasi itu dari Buyung. Karena itu Buyung tadi sempat singkat di tempat dan tidak tahu kenapa pembicaraan ke arah situ. Cocok itu Pak Denggapar. Kita mami yang saya mau harap itu sama Ivan. Tapi mana Ivan ini? Karena setahu ini kan warkopnya toh. Cedera Ivan. Lagi diurut dia. Oh, begitu kok dong. Sampai diurut gitu. Diramus itu sama Saki. Jadi tak kalah aku bawa kita pergi urut tempatnya teman. Cuma tidak bisa satu hari bedek. Nah ini dia minta tolong ini tadi dijagakan dulu anunya warungnya sampai dia datang sama istri. Jadi anak-anak ini yang jadi penjual kopi dulu. Oh jadi selesai ini Bu? Selesai Mi Bu, kan 3 hari Ji. Atau kalau Bapak masih mau lagi bisa tonji. Cukup Bu. 3 hari Mak menderita sakitnya. Nenek moyang kuai belum kuliah. Jadi sudah terima kasih. Itu siap Mak lek. Tuh, bagus Mak. Betul Suami orang. Sorry. Syukur itu kalau baik begitu. Oh iya Pak.
Jadi ini punya Pak Dik sebagai hari biasa. Terima kasih telah. Iya. Mari Pak. Mari. Sampaikan mami pengen salamku sama Denggapar di. Oh, oke. Pasti. Oh iya. Iya, Pak, mari. Mari Pak. Iya. Mari, Bu. Kasih Bu. Iya. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi bagaimana solusinya ini Denggapar? Itu tadi yang saya sampaikan, Ki. Jadi ini urusan tak mami. Apakah kita mau terima atau tidak? Bagaimana, Mak? Terserah kita. Jadi begini bagus Mr. Pio. Ini kan urusan tak mami berdua. Biar saya jalan mi dulu, kita diskusi mi. Oh iya. Karena kita mami, saya tunggu kabar dari Ivan, Mona. Siap. Ada urusan juga. Oh iya. Oke? Iya. Jadi bagaimana itu, Mak? Mau sekali mi kalau ini pembeliku. Nggak ada masalahnya sebenarnya itu tanah. Kau itu kayak nggak pernah kau mau pergi lihat itu tanah. Coce memang kemarin salah Kak memang karena ndak aku perhatikan gitu. Tapi sekarang jangan mikirnya siapa yang salah. Sekarang intinya itu tanah bermasalah. Dan kita harus cari solusinya itu. Bagaimana caranya supaya cepat selesai. Lebih baik kita di rumah saya cerita deh, jangan di sini. Nggak baik. Di Ayo, rumah mi dia. Weh, sehat mi kayaknya bos kayak ini. Sehat dong. Bisa mi kalau begitu lagi. Ya. Maaf. Wih, tidak mempan di. Jadi saya betul begini Bos Ivan. Bisa begini lagi berkelahi. Tapi tidak sakit itu waktu tadi Bos. Sakit nih. Cari kalau lagi tukang-tukang yang ingin sakit tidak ada. Tidak ada apa yang sakit. Betul-betul di. Luar biasa memang. Tapi Nabi bilang istri tak tertarik ke beda pas diurut. Istriku tidak ada. Hoax itu. Jangan kau percaya. Preman begini masuk betul-betul ya. Mati Gapar ya? Denggapar tadi itu dia bilang mau keluar ketemu sama Mr. Peo. Oh, Mr. Nah, Peo. bilang tunggu men di sini. Oh iya, siap. Begini Ivan. Ini kan tanahku ada sedikit masalah toh. Bagaimana kalau kita tawarkan tanahnya dulu Pak Jafran? Karena ini pembeliku ngotot sekali kalau mau beli tanah. Bagaimana Ika? Terserah aja kita Pak. Saya kan cuma mau bantu modal usaha tapi kalau mau jualkan dulu teman tanahnya enggak apa-apa Ji. Iya Mak, saya tahu memang kita mau bantu Kak. Tapi ini kan pembeli kebetulan teman dekat gitu. Jadi pasti dapat fee dari sana. Paling tidak bisa jual modal usaha sedikit-sedikit toh. Dan kayaknya ini tanah masih berjodoh dengan kita juga. Belum waktunya kita jual. Maksudnya Bos? Kan Pak Jafran kenalan bayi. Kalau berhasil Ki juga kasih laptop ini tanahnya, pasti dapat tonjek gitu toh. Jadi Bos, masalah mafia tanah gimana Bos ini? Itu kalau urusan mafia tanah tetap di jalan. Kita tetap jaga tanahku. Karena itu kan memang tugas toh. Oh, begitu. Terserah dari kita nih. Bagaimana deh, Gap? Iya, saya juga kembali sama Mr. Pio. Mau dia jual, mau tidak dia jual Kang itu tanahnya. Kita cuma bantu. Itu urusan rumah tangga dari kita. Kalau yang urusan mafia tanah memang kita sudah komitmen tahu. Betul. Kita tetap bantu dan bagus pertimbangannya tadi Mr. Pio itu. Dan Gafar, bisa kita bantu Kak ketemu Pak Jafran sebentar malam? Oh iya. Jadi kenapa tiba-tiba sekarang kau perhatian sekali sama tanahmu ini, Pio? Padahal dulu sudah saya sampaikan, nah cuek sekali, Ji. Jafran, tiba-tiba ini butuh Kak modal usaha. Baru kebetulan ada pembeliku. Pantas itu, Pio. Denggapar sama Ipan muncul itu hari di lokasi sini. Baru pas ton juga, tanah yang cerita. Tadinya itu, kukira mafia tanah. Ternyata, Pio, itu Ipan malah dia yang diambak sama mafia tanah. Mana itu Ipan Denggapar? Udah tahu itu orang biasa tiba-tiba memang menghilang.
Saya curiga itu dia mau beol, karena tadi dia bilang mules-mules perutnya. Pikir saya cari tampaknya juga kapan. Ipan betul. Nggak tahu tadi di mana, tadi sama aja ke sini ini. Jadi bagaimana itu kondisinya Ipan dan Gapar? Karena itu hari saya lihat bekas balok-balok di badannya itu biru-biru semua kasihan. Ini lagi tambah ya. Nggak tahu Ki. Bilang bengkak belakangnya ini Ivan. Iya Danger. Saya nggak tahu itu hari itu Ivan habis dipukul. Jadi saya chase langsung belakangnya. Saya bepek agak keras kasihan. Tapi baik kasihan itu Ivan. Jadi begini Pio, kita kembali lagi ke masalah Tanata. Kalau perlu, mungkin perlu ada penjaga. Oh begitu. Penjaga tanah toh? Iya. Nah, mungkin perlu ada kerjasama nanti dengan Gapar. Iya. Seperti saya ini anak-anak ini, aku pakai ini untuk jaga tanahku di sini. Bagaimana dengan Gapar? Kalau pertimbanganku apa yang disampaikan Pak Japra itu betul sekali. Kita jaga saja kita punya tanah. Kadang-kadang ada orang serobot. Ya betul. Apalagi kalau dibiarkan. Ya, kejahatan itu sering terjadi bukan karena pelaku ada niat, tapi ada kesempatan. Dan kita kasih kesempatan kalau kita kosongkan tanah. Oh iya. Kalau Mr. Pio percaya, saya kebetulan ini banyak preman penganggur kok. Ya. Karena parkiran sekarang susah. Di terminal Sepimi juga. Jadi kalau Mr. Pio mau, saya bisa arahkan sebagian orangku untuk jaga tanah sampai tanah itu laku. Bagaimana? Ya betul Pak Japra. Iya. Kalau saya setuju ya. Iya. Itu satu-satunya cara untuk mengamankan kita punya aset. Iya. Terima kasih. Gapar kita mau bantu Pak. Karena memang seperti yang kita tahu sekarang ini tuh. Iya. Banyak sekali memang mafia tanah di sini. Saya sudah lama mau ini. Cuma ini kan tanahnya istri. Ya, jadi saya tergantung dari istri juga. Jadi ada saranku ini, Pio. Bagaimana kalau orangku ini dengan orangnya di Gaparnya jadi satu? Apa kau bikin di sini? Kita lawan mafia tanah. Kenapa Ipan itu? Tunggu balasanku. Mata. Kenapa Ipan? Kenapa itu? Ding, mata-mata Ding. Bagaimana orangnya Ipan? Kayak itu pernah pukul Kak. Sore. Yang pukul balok-balok? Itu. Nah, yang begini ini, Pio, yang perlu kita antisipasi. Dan kalau kita kerjasama dengan Gapar, tidak ada hal-hal begini yang terjadi lagi. Saya mengerti Pak Japra. Iya. Gapar, kapan pare kita bisa mulai? Saya biar besok, Mr. Pio. Ipan, kau telepon suruh ketemu saya besok. Siap, Ding. Bagaimana perkembangan pekerjaanmu? Ini yang saya mau laporkan, Bos. Beberapa hari yang lalu, kulihat suami istri, mungkin yang itu yang bilang Mr. PO, itu berada di tanah kita. Dan dia didampingi oleh preman-preman itu. Menurut informasi, mereka yang mengklaim yang mempunyai tempat itu. Tadi malam lagi saya dapati mereka, Bos, di tempatnya Pak Jafran. Menurutmu, mereka lagi ngapain di situ? Mereka mungkin lagi rapat, Bos. Dan mereka bersatu mungkin untuk melawan kita. Memang si Japran itu kayaknya tidak suka dengan kita. Setiap saya ada di sana, sepertinya dia selalu mengawasi saya. Dan sepertinya mereka bekerja sama. Sampai ketahuan, Bos. Apa? Kamu hampir ketahuan. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Iya, Bos. Kita mesti hati-hati, Bos. Itu yang pernah saya pukul dia dari belakang, tidak apa-apa tuh. Dia muncul tiba-tiba seperti popo saja, Bos. Begini saja. Awasi terus perkembangannya. Nanti akan saya coba berkonsultasi dengan Pak Johan. Jadi saya bisa pamit, Bos? Jangan dulu. Saya coba dulu hubungi Pak Johan. Halo, Pak Johan? Ya, halo. Ada apa? Bos. Saya mau melaporkan sesuatu ini, Bos.
pikir kau bisa selesaikan sendiri nih masalah. Kalau begitu, saya tangani dulu, Bos. Selesaikan secepatnya. Iya, Bos. Siapa yang menelpon itu? Itu si Abdul. Siapa dibilang Abdul? Jangan kau tahu. Masalah lahan. Nggak kita bohongin aja itu, Kak. Serius kini mau kos kah? Iya, serius Kak mau kos. Saya juga mau kos. Ada bapak kosnya? Kalau bapak kos kita tunggu lama ya. Biasa tengah malam. Kalau mau kita cari bapak kos, mending ikut Miki. Ada di warkop kayaknya itu sana. Bisa diantar, Kak? Boleh. Denggapar. Lama menunggu tadi di kos ini kulihat. Berapa hari mi datang di kos kulihat, dah pernah ke ada. Iya Om, berapa hari mau ke kos tapi tidak ada, makanya minta Kak ikut ke dia. Oh, iya, sibuk ada kurus tanah. Kalian suami istri? Dia bukan istri saya. Iya Om, kebetulan sama-sama Kak mau kos. Saya sudah lihat kosnya dan saya mau kos. Kak Ivan. Samsia. Mau kemana? Mau ke rumah tak? Karena dari Kak Warkop dia bilang anak-anak ada denggapar di rumah tak. Kalau di rumahku tidak ada denggapar. Di sana Ki, di tanahnya Mr. Peo. Oh, di mana tempatnya itu Kak Ivan? Nah, mau sekali Kak ketemu sama Kak Gafar. Rencana mau Kak ketemu ini ke sana. Tapi kalau penting bagimu, mau kau ikut? Ayo Mi, sama Magi. Sama Miki paling ke sana di. Ayo Mi. Begitu ceritanya. Iya Kak Ivan, saya tidak berani ngomong sama Kak Gafar karena saya tahu bagaimana perasaannya Kak Gafar ke kakakku. Tapi yakin jago itu? Bilang itu anaknya denggapar. Iya Kak Ivan, memang dulu saya nakal dan narkoba, tapi tidak sembarang laki-laki kutemani selain denggapar. Bagi Cia, nanti saya bantu kau bicara sama denggapar, tapi mending kau dulu bicara dulu sama denggapar itu. Iya, nah Kak Ivan, kita bantu Kak. Karena aku tahu bagaimana cara untuk sampaikan ke Kak Gafar. Pada nih Cia, ada situ denggapar ini. Terima kasih. Urusan apa denggapar Kak di sini? Dia urus ini tanahnya teman. Jadi ini namanya Pak Heskin, pembelinya Mr. Peo. Dia juga kayaknya lebih napilih tanah ini karena tidak bermasalah. Dia takut kalau bermasalah. Van, kenapa kau bisa sama ini, Van? Nah cari Ki, Deng. Dia tadi ke rumah, tapi tidak ada Ki. Saya bilang ada Ki di sini. Kenapa kau sama sih? Ada yang mau saya bicarakan Kak Gafar dan harus Kak memang bicara sekarang. Tunggu pennya dulu. Saya bicara dulu sama temanku karena ini juga penting juga. Nah, tunggu sebentar. Jadi begini Pak Heskin, Pak Japran. Ada juga urusanku ini dan kayaknya penting-penting ini. Jadi bagaimana urusan ini, Om Gafar? Saya sudah kasih ketemu Maki. Bicara Maki toh langsung. Siapa ini denggapar? Oh, ini namanya Samsia. Oh, iya. Ini kebetulan sudah seperti keluarga. Kenal kok dulu, Pak Japran. Japran. Samsia. Kenal Ki. Eskin. Saya jalan paling dulu. Kau naik mobil kah? Iya, naik mobil Jika. Nah, kalau begitu kau yang bawa ke motor kayak ini panggil Pak, biar saya jalan sama dia. Oh iya. Tapi usahakan kembali jalan ke sini kalau selesai urusannya. Oke, nah, oke. Iya. Ayo Pak Di, saya duluan. Ya. Apanya denggapar itu, Pan? Mau dibilang pacaran? Bukan. Mau dibilang bukan pacarnya. Tapi sama sih. Iya.
Jadi begitu nggak juga itu? Namanya juga perempuan jatuh cinta. Iya, betul, betul. Pacaran itu. Jadi bagaimana ini Pak Japran? Iya. Berapa harga tanah kita kasih Kak ini? Hans, sepertinya adekku sengaja menghindari kita. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Sejak kita datang dia selalu keluar. Siapa pak adekmu ada urusan penting? Saya tahu itu hanya alasan. Adi pagi dia ke kota dan hanya minta izin pada pembantu. Mungkin dia tidak mau membawa kita. Kamu jangan berpikiran macam-macam. Saya tahu sekali sifat adekku. Dan saya tahu kalau dia menyembunyikan sesuatu. Adekmu itu sudah dewasa. Kamu jangan terlalu menekannya. Dia itu menghindari saya dan saya tahu dia pasti tak mau bicara dengan saya. Kenapa bisa begitu? Dia merahasiakan sesuatu dan saya tahu pasti itu ada hubungannya dengan Gafar. Jadi apa yang saya mesti kerjakan untukmu? Hans, saya mau kau menyusulnya ke kota. Pasti dia ke tempatnya Gafar. Apa mau bicara ini? Anu ke Gafar, ada pulang Kak Rifa. Ada Rifa? Serius kok? Bagaimana Mi itu? Jangan kau marah sama adik. Bukan kesalahannya adik, kesalahan. Sudah Mi, dia mungkin bahas lagi itu. Masukku masing-masing Mi gitu. Saya tidak bisa bilang maafkan Ki karena adikku. Tapi sudah Mi, toh. Sudah Mi. Banyak mau kurus kan? Jadi sudah Mi kasih ketemu itu temanku yang mau beli tanah dengan Pak Jafran, Ivan. Sudah Mi bos. Tapi itu sih bosku saya, dia gampang. Nah. Harus ceweknya datang. Aduh. Baru kalau ada itu, enggak jadi masa seurusan semua. Serius Ki urus gitu. Kan dapat tunjuk Ki dari sana kalau lato gitu. Oh, iya kah? Iya, besar Kivi ini itu Kak Ivan, bisa kawin lagi. Iya kah? Iya. Iya, tapi kawin si lariang. Mana kalung tak Kak? Itu kalung kan bahagian dari masa lalu. Johan sudah lama mati. Biar itu juga kalung itu ikut mati dengan Johan. Kita harus balas dendam. Orang Makassar belum tahu saja siapa saya yang sebenarnya. Ini sudah tidak bisa kita biarkan lagi. Sepertinya dia mau mencoba keluarga besar Karanggasing. Harusnya Karanggasing dia harus kasih tahu saya. Kemungkinan besar ini pelakunya Johan ini. Justru Johan yang bantu kita. Kalian harus lebih waspada. Besok-besok kalau ada orang mencurigakan, langsung saja serang. Siap! Saya tidak ada urusan dengan dia. Kamu siapkan saja 50 juta. Saya khawatir ini sama Ibu Linda. Ini yang kita hadapi, mafia Jakarta. Saya harus berjaga-jaga. Kita tidak bisa main-main sama mereka, jadi harus ada pengawasan.
Tempat ini telah kami kebau. Jangan ada yang bergerak. Bagaimana bisnis ikannya, Mister? Alhamdulillah, bisnis lancar. Saya di daerah cari-cari ikannya. Saya di sini cari Gafar. Oh, Neng Gafar. Si Buki urus tanah. Dia sama terus Ivan. Kalau Samsia tahu dia di mana? Saya kira Ci ada di kosnya Neng Gafar. Ada urusan apa Mr. Hans cari bos Gafar? Oh ya, Sari ada urusan sama Pak Gafar. Penting. Oh gitu. Tunggu aja Mr. Hans. Bos Gafar akan datang. Itu Ivan datang. Coba tanya Ivan. Mr. Hans. Iya. Mana Pak Gafarnya? Weh, saya cari kini. Banyak kesini ya? Oh, saya cari Ciang. Sudah tadi ku cerita sama Mr. Hans. Tapi ngomong-ngomong ini Mr. Hans, untuk apa cari Cia? Om Gafar, ada lagi tadi cari bule. Bule apa? Bule apa cari? Ada cari tadi bule. Bule? Iya. Bule Astaga. kampingsu atau bule apa? Ada bule tadi. Yang kedua kalinya itu tadi datang. Bule Yaki. Iya. Om Gafar, minta Apa? tolong Kak. Apa sih? Habis tokenku. Awah. Bisa pergi belikan Kak. Mana uangmu? Nggak ada uangku. Gimana caranya ini? Belikan Kak dulu. Ini menyiksa bapak kos kalau begini nih. Nggak ada uangku. Belikan Kak dulu, Ayo, Dek. kamu ke istirahat. Iya, Mi. Jadi sudah mungkin bicara sama Deng Gafar, Kak Ivan? Belum Cia. Karena kuliah itu di Gafar. Ya masih pusing juga. Masalah ini tanahnya yang urus sama temannya. Kalau mau bicara. Iya Pak, panggilkan Mak. Iya banyak. Tunggu sih benar saya panggil. Kenapa kau masih ada sampai sini? Dia Gafar. Saya pergi dulu nah. Ya, Pak. Temani anak-anak dulu. Saya bicara dulu sama dia. Iya. Siap ya. Kenapa kau belum pulang? Bukan begitunya, Cia. Saya ini kan kasihan kau. Ku tahu kau suka di sana di desa. Kau urus itu sawah-sawah peninggalan orang tuamu. Dan sampai kapan kau menghindar dari kakakmu? Saya juga sudah sampaikan kau bahwa jangan kau lagi pikirkan itu, tidak ada itu. Kakakmu itu cuma datang ke sini mungkin ada jinak urus atau apa. Wajar kalau ketemu kau adeknya. Bukan saya keberatan kau mau tinggal di sini, terserah. Dan kalau kau ada di sini kau tanggung jawabku. Dari dulu kan begitu. Kau gampang tong kau merasa. Kau mengambil marah dan sedihku. Kau mengisi kekosongan hariku. Baru mau Deng Gafar. Deng Gafar. No jen tahu. Kenapa kau bisa sama dia ini? Kawan kop ki. Nah tunggu iki. Oh, weh. Dia kebilang buru-buru. Lama baru ketemu ini. Nojeng tambah licin ini Nojeng ini. Saya sengaja cari kau nih Gafar. Ada urusan penting ini. Saya ini baru mau ke warkopnya. Deng Gafar. Ini ada di Cia. Mobil alat perekam. Oh iya. Tuh. Di mana kau dapatkan ini beli? Itu Cia langsung kasih, kita tahu di mana beli. Oh iya. Dia bilang ini kasih ke Deng Gafar dia supaya anu. Bilang oke. Oh iya. Saya ini baru mau rencana ke tempat. Ada tadi masalah sedikit di kosan jadi agak lambat kan. Tapi urusan apa ini kau cari? Saya dengar ini Gafar. Kau ternyata bantu PO ya urus tanahnya. Iya.
Saya sama Ivan lagi tangani nih ya. Tanahnya Peo di Ivan di. Iya. Yang di Tanjung. Terus informasi apa nih kamu kasih? Hati-hati kau Gappar. Kau tahu ini masalah ini? Jam kau Gappar. Saya tahu sekali ini masalah. Oh begitu di. Siapa namanya itu preman? Abdul ya? Abdul yang orang Madura. Ini bukan cuma Abdul kau lawan ini. Ada orang besar ini di belakangnya Abdul. Oh, jadi Abdul ini anak buah jadi Nojeng? Iya, anak buah jadi ya. Dan banyak anak buahnya. Tapi enggak anu ji kalau Abdul. Kalau bukan Payeng Abdul, siapa sebenarnya di balik ini masalah tanah ini? Musuhmu yang sebenarnya ini namanya Johan. Johan namanya di? Itu Johan kejam sekali. Saya saja ngeri berhadapan dengan dia, bos. Sebenarnya toh, Peo itu pernah minta tolong sama saya. Sama adekmu juga itu. Dia sempat minta tolong. Buyun toh? Iya, betul. Buyung pernah tangani juga ini masalah. Tanah itu 2 sertifikatnya. Satu sama Peo, satu yang dipegang oleh Johan. Tapi yang asli menurutmu yang mana? Ya, saya tahu memang anunya bahwa itu anunya Peo. Tapi jam mundur mah kok. Ngeri orangnya ini. Ya, tapi maaf ini, Nojeng. Saya tidak pernah anggap kau musuh. Tapi kan ada masa lalu kita ini yang kurang bagus ya, Ivan. Apa tujuanmu ini kau bantu saya ini? Gappar. Kita ini sekampung. Sama-sama jadi orang Makassar toh. Saya mau lihat di baikmu. Jadi artinya pertimbangkan aku. Oh begitu. Terima kasih banyak saudara. Jadi gimana tahu ini urusannya tahu Mr. Peo di Gappar? Masa mundur ki gara-gara itu ji? Begini Van, saya tidak akan mundur satu langkah pun. Dan terima kasih Nojeng, kau sudah kasih peringatan. Cuma begini Nojeng, saya mau minta tolong. Saya untuk tahap awal ini karena ini sempat diambak sama anak buahnya itu Abdul. Ini Abdul saya mau cari. Kau tahu ini Abdul? Preman mana ini kan? Kalau Abdul, saya tahu. Saya tahu orangnya. Di mana dia tinggal? Di dekat danau ada perumahan di situ. Kau bisa hadang itu kalau kau mau tuh. Bananak ke kuamba sinjo. Cuma yang Johan ini bahaya Gappar. Kalau saran saya bos ini berhenti mako. Jadi kalian mau menghadang saya. Pantas dari tadi saya merasa ada yang dibutuhkan. Jadi begini bro, saya perlu bicara dengan Anda. Ya, ada utang yang harus kau bayar sama kami. Utang apa? Saya nggak pernah berutang. Kamu kan yang mengacau di tempat saya, di parkiran saya, di pertokoan. Oh, urusan itu. Iya, memang saya itu. Tapi kamu termasuk hebat. Kamu termasuk pemberani. Berani mengacau di tempat saya. Terus mau apa, Gappar? Mau saya jelas. Mau minta tanggung jawab karena sudah mengacau di tempat saya. Kemudian yang kedua, kamu juga membackup orang yang salah. Kalian mau merebut lahannya Mr. P.
Dan saya adalah temannya Mr. Teo. Justru kalian yang menyerobot lahan Pak Johan. Itu lahannya Pak Johan. Kau banyak bicara saja. Nah, kamu cukup hebat. Luar biasa. Enggak apa-apa Joko. Enggak apa-apa, Jek. Biasa. Giliranku ini. Kamu hebat. Sebenarnya ini Mr. Peo tidak enak sama kita karena sebenarnya tanah tak dia mau ambil, tapi Mr. Peo bilang tanahnya bisa aja Pak Japrang kita ambil karena tidak bermasalah dia tanahnya. Jadi bagaimana lah Pak Panunya bagusnya? Iya pasti tidak masalah Ji, karena ini juga sahabatku Pak Jafran ini. Jadi nanti kita mami dengan bos tak bagaimana toh, siapa tahu mau pengembangan ke depan baru tanahku saya karena saya lagi bereskan masalahnya ini. Toh? Mudah-mudahan ini tanahku bisa selesaikan cepat dengan Denggapar. Di mana ini Denggapar, Pan? Pergi ketemu sama mafia tanah. Itu Denggapar. Jadi saya antar mami nih Pak Hiskin ke sini Pak Master Pio untuk ketemu sama Pak Japran juga sekalian. Sorry, Mileng. Pak Gapar, saya minta maaf Pak Gapar. Tolong saya jangan dilibatkan lagi. Untuk urusan dengan Yul dan kawan-kawan di pertokoan, saya anggap sudah impas. Yang jadi masalah kita sekarang ini, kamu masih mau menguasai lahannya Mas Peo. Bukan saya Pak Gafar. Yang ingin menguasai lahan itu Pak Johan. Johan? Nanti Pak Gafar saya pertemukan dengan Pak Johan. Siapa itu Johan? Pak Gafar bisa bicara sendiri. Tolong saya Pak Gafar. Saya ini cuma orang suruhan. Kau pertemukan saya saja dengan dia. Dan kalau bisa seperti itu, berarti urusan kita selesai. Oke, jadi kita selesai ya. Saya tunggu infonya. Bos, ada apa? Udah ketemu lagi di tempatnya kita. Kita hajar Ki. Nggak usah kau urus itu. Berhenti. Saya sudah dihajar ini sama Gafar. Biar saya lapor dulu ke Pak Johan. Biar Pak Johan yang hajar mereka. Siap. Bos, mau laporan bos. Mohon izin bos. Urusan apa? Itu yang mengganggu tanah kita mau ketemu. Siapa mereka? Preman-preman bos. Mereka sepertinya dibayar oleh pemilik tanah saingan kita. Jadi urusan itu belum rampung. Kamu atur waktu. Dan kamu temui saya di sini minggu depan. Waalaikumsalam, Denggapar. Waalaikumsalam. Kau? Kenapa lagi kau sama anak kosku ini? Barang odok-odok lagi anak kosku kau ini. Lama Kiku tunggu di kos, tapi Nabi bilang anak-anak ada di sini. Nah ini juga katanya janjiin sama Iyang. Akhirnya sama-sama mak ke sini.
Betul Beden begitu deh? Iya tahu Om Gapar, minta tolong jat tadi karena janjian ke sama Ian di sini. Iya Ian. Iya, baku janji tahu di sini. Saya kira ini lagi kalas ini kayak ini. Tidak bisa lihat cewek ini. Bengkak hidungnya kalau lihat cewek ini. Iya paling Om Gapar, minta izin keluar sama Ian. Saya pamit dulu Pak Om Gapar. Iya Pak deh. Hati-hati kau. Iya. Oke. Kau duduk dulu di sini. Jadi, bagaimana kau Dondeng Gafar? Biar setuju sama Nana ini. Tunggu dulu Anca. Mau tanya ku dulu kau. Karena berapa lama aja di Jakarta? Tiba-tiba pulang. Ada mini masalahnya. Bagaimana cara ini bisa pacaran sama Nana? Begini ceritanya nih Gafar. Itu hari kan ku cari di kos. Ada juga Nana. Nah, ya saya ingat kau sama-sama ke terminal iya, toh? maaf. Nah saya temu di terminal itu kan pulangnya sama Kak. Oh, Pulang. Kau yang ngantar pulang Saya ke yang kampung? antar pulang. Linca mantong kau ini kawan cah. Terus Jadi, lanjut. Sepanjang perjalanan itu curhat seri mengenai masalah permasalahannya. Akhirnya kita mulai tukaran kontak, chat-chatan tiap malam. Nah akhirnya dari situlah mulainya sebenarnya. Paham mas sekarang. Terus kau bagaimana? Ya sebenarnya. Tunggu dulu saya tanya kau ini. Kau serius ndak sama Nana? Jangan sampai main Joko. Kakak banyak sekali nodo. Anak-anak kos kan nodo. Nggak bisa kau lihat yang bening-bening. Serius ndak? Seriusnya. Nah, kalau kau serius, lamar ke Nana. Laki-laki itu dilihat seriusnya, kalau dia berani melamar itu perempuan yang dia suka. Itu Nana seperti adekku. Masalahnya juga ndak ada tersedia dana. Cari kau bagaimana kau ngutang kau apa kah? Yang penting saya mau, kau tidak pacaran, kau langsung kawin saja. Mau cari siapa Pak? Saya mencari Gafar. Mana bos kah? Kita ada sama Cia. Ada urusan apa dengan Gapar? Urusan tanah ini. Gafar menyuruh saya mencarinya di sini. Oh. Sampaikan saja sama Gafar. Besok bosku Johan mau ketemu. Pak Johan, ini orang yang ikut campur urusan kita. Oh, jadi mereka? Kalian cukup bernyali untuk menemui saya. Mungkin kalian tidak mengenal siapa Johan. Kenapa kalian mengganggu urusan saya? Kami bukan mencampuri urusan Anda. Kami hanya membantu teman kami. Karena orang Anda ingin merebut tanah milik teman kami. Jadi kami harus bantu. Tanah itu milik saya. Saya membelinya dengan cara yang sah. Dan kau mau mencoba merebut milikku? Jangan Pak Johan. Saya belum pernah bunuh orang Pak Johan. Saya takut Pak Johan. Kamu tenang Abdul. Ini cara saya menyelesaikan masalah. Maaf Pak. Kalau memang Anda ingin membunuh saya, silahkan. Cuma saya ada permintaan. Sebelum Bapak menembak saya, jangan libatkan teman saya. Dia tidak bersalah apa-apa. Oke. Silakan temanmu pergi. Kau pergi, tinggalkan. Tapi tidak apa-apa ya Ki. Masa aku tinggalkan Ki? Kau tenang Ivan. Belum piajalku ini hari. Biar saya hadapi mereka. Iya Pak Dendeng, jadi saya jalan nih. Kau bawa ini.
Siap, Deng. Saya akan membunuh kau. Tapi seperti kebiasaan saya harus tahu namamu dulu sebelum saya bunuh. Orang-orang memanggil saya Ghaffar. Ghaffar, sebelum kita berhadapan, saya juga ada permintaan, bos. Apa permintaanmu, Ghaffar? Saya mau menelpon dulu teman saya, memastikan teman saya aman. Baik, silakan kau bicara. Halo Daeng. Halo Ivan, kau di mana, Mi? Saya sudah di tempat yang aman bersama Cia, Daeng. Oke. Kau amankan itu rekaman. Kalau saya mati hari ini, kau bawa ke polisi itu rekaman, nah? Oke, siap Daeng Ghaffar. Saya akan laksanakan sesuai perintah. Kau sempat foto mereka tadi? Iya, Daeng. Saya foto mereka dan saya juga rekam. Oke, mantap. Oke, Van, sampai ketemu. Kau licik juga, Ghaffar. Rekaman pembicaraan tadi sudah saya amankan dan sudah ada di teman saya yang sudah pergi jauh. Jadi kalau mau berhadapan dengan Ghaffar sekarang, ayo. Saya tidak mau lagi jadi buronan. Jadi saya paham apa yang kau mau. Saya suka itu, Pak Johan. Saya tidak akan mengurus masalah tanah itu lagi. Tapi kapan rekaman itu beredar, maka saya akan mencarimu, bahkan kau bersembunyi di lubang jarum sekalipun. Oke, deal. Saya terima Anda yang mungkin tidak teliti saat membeli tanah itu. Jadi bos, bagaimana ini? Kasih tahu anak-anak. Mungkin saja bapak ini benar. Dan saya tidak mau lagi jadi buronan. Saya sudah cukup tenang di desa sini bersama keluarga saya. Oke. Tugas kamu selesai. Mas Abdul, terima kasih sudah mempertemukan saya dengan Pak Johan. Iya Pak Ghaffar. Makasih Pak Ghaffar. Saya harus pergi. Oke? Kak Ghaffar, kemarin itu saya sangat khawatir. Khawatir kenapa? Iya, saya khawatir karena si Ivan bilang lawan Kak Ghaffar membawa pistol. Saya sudah memperkirakan itu. Makanya saya melawan dengan siasat dan saya berhasil. Tapi Kak Ghaffar yakin tidak akan ada masalah setelah ini? Saya selalu yakin dengan apa yang saya kerjakan. Kau tak perlu khawatir. Saya tetap khawatir karena lawan Kak Ghaffar seorang buronan yang berbahaya. Saya tahu dia berbahaya. Tapi saya yakin Tuhan membantu saya. Kenapa? Karena saya di jalan yang benar. Ya sudahlah, semoga masalah ini tidak berlanjut. Saya hanya khawatir karena Kak Ghaffar sekarang satu-satunya harapanku. Ya sudah, saya mau ke tempatnya Mr. Peo dulu. Oh iya Kak, tadi waktu Kak Ghaffar masih tidur, si Ivan datang mencari. Mencariku untuk urusan apa? Kurang tahu Kak, tapi katanya penting. Ada apa ya? Katanya dia menunggu Kak Ghaffar di pinggir danau. Ya sudah, saya mandi dulu. Nanti saya temui Ivan di sana. Tapi apapun yang Ivan akan sampaikan, Kak Ghaffar jangan marah ya. Kenapa kau berkata seperti itu? Memang apakah yang mau disampaikan Ivan? Saya tidak tahu, tapi pasti hal yang sangat penting. Makanya saya minta Kak Ghaffar jangan marah. Kamu sepertinya menyembunyikan sesuatu. Kak, ada hal penting yang harus Kakak tahu. Dan biarlah si Ivan yang menyampaikannya. Kenapa bukan kamu saja yang menyampaikan ke saya? Saya tidak sanggup menyampaikannya. Ya sudah, saya akan temui Ivan di danau, tapi saya mandi dulu. Iya Kak, temuilah Ivan dan bicaralah dengannya. Apa saya panggil kakak ini, Ivan? Deng, ana mau kutanyakan kini, Deng. Masih ada Samsia? Kenapa kau tanya-tanya Samsia, Kak? Kenapa ya? Masih ada ya?
Ada yang mau ku cerita. Tapi jangan marah. Cerita mau kau dari tadi saya tanya apa? Sebenarnya supaya enak. Betul. Iya, makin betul. Tahu kak dari mana kemarin cara pertama bicara ini deh. Tapi kayak kau apa ini peleng kawin. Tapi pas tadi perasaan tak itu toh. Perasaan apa? Lu tambah bingung ke cerita mau ku saja. Ada gitu perasaan tak. Ini masalahnya sama Sia. Mau cerita bisa taruh di pan. Begini ceritanya deh. Aku memilih mencintaimu dalam diam, karena dalam diam tak ada kesombongan. Aku mencintaimu tanpa kata, karena aku tak mampu merangkainya. Aku memang tak memilihmu, karena Tuhanlah yang memilihmu bersamaku. Aku tak memujamu, karena engkau bagian takdirku. Memang ada cinta di masa laluku, memang ada wanita lain memujaku, seperti angin membiri yang berhembus, tapi tak pernah terlihat olehmu. Seperti kicau burung yang indah, tanpa burung yang kau saksikan. Jadi betul kau lagi hamil? Iya, saya hamil. Baiklah, saya akan bertanggung jawab dan saya akan segera menikahimu. Tapi saya tahu Agafar tidak mencintaiku. Semua ini kesalahanku. Karena aku mencintaimu dalam diam. Mencintaimu dalam diam, aku menyayangmu dengan sikapku, karena engkau membuatku tertawa dan bahagia. Karena engkau memelukku dalam gundah, kau mengambil marah dan sedihku, kau mengisi kekosongan hariku. Di saat aku merasa tak ada cinta untuk seorang preman. Memang ada cinta di masa laluku, memang ada wanita lain memujaku, seperti angin membiri yang berhembus, tapi tak pernah terlihat olehmu. Seperti kicau burung yang indah, tanpa burung yang kau saksikan. Kau mengambil marah dan sedihku, Secepatnya kita menikah. kau mengisi kekosongan hari. Terima kasih Kak Gafar. Di saat aku merasa tak ada cinta untuk seorang preman. Memang ada cinta di masa lalu. Jadi bagaimana Ji? Sudah Miki bicara sama Deng Gafar? Sudah mas sebenarnya bicara. Masa nasuruh kau langsung melamar Deng Gafar? Bagus itu, karena makin lihat serius Deng Gafar. Masalahnya Nana, udah cukup uangku. Gampang gitu kalau uang panai. Bisa Jiki bicara sama Teta. Kak tidak banyak gitu na minta Tetaku. Apalagi Deng Gafar yang pergi melamar. Kalau begitu Pak ceritanya, ya kita coba. Nana, bagaimana kalau si larian Miki? Makin potong-potong Kak Buyun sama Deng Gafar.
Aduh lah, khawatirku itu ponakan tak 1 bulan nih pergi ndak ada kabarnya. Katanya cuma mau ziarah kuburnya bapaknya sama mau cari tahu kematian bapaknya. Tapi tidak ada kabarnya. Ku telepon tidak pernah angkat. Oh, jadi masih di Jakarta, Arif? Saya kira itu pulang, Mi, mamanya Arif. Baru itu kakak tak juga, Rais. Kuhubungi tidak pernah juga narespon teleponku. Khawatirku kodong. Nah, biasa aja aku telepon sama Rais. Masa tidak aktif ke HP-nya? Dede, itu Arif berkali-kali saya telepon. Bahkan hampir setiap hari saya telepon. Tidak pernah narespon. Kalau Rais memang baru 1 kali saya hubungi. Baru paling 1 kali kita telepon. Biasa memang itu kalau lagi istirahat Ki, tidak aktifkan HP-nya. Ya Kuna, ku telepon Arif, pasti tidak nangka ini. Ih, nangka Ki. Tunggu nah. Halo Arif. Ya, halo Mak. Ih, di mana Ki nak? Kenapa kita tidak pernah angkat teleponnya Mama? Mak, yang mana aku jawab ini pertanyaan tak? Belum selesai 1, bertanya lagi. Kapan kau pulang nak? Satu-satu gimana sama diam kok. Kau tidak tahu bilang bicara kak ini sama anakku. Mak, cocok itu tahu bilang tante. Baik-baik jadi sini. Sama juga Om Rais. Kau juga tuh Arif sama mau kau tantemu marah-marahin Mama. Ih, lama sekali menelpon tidak pernah diangkat. Wajar tuh namanya kita khawatir. Sebagai orang tua, 1 bulan lebih kau izin coba pergi ziarah. Iya Jima, tenang Maki. Pulang aja itu. Kapan kau pulang? Mau pulang ini Mak. Insya Allah kalau besok ada tiket, pulang Mak juga. Ingat kok pulang memang kok besok. Kalau tidak pulang kok itu, Mama susul kok ke Jakarta. Iya. Sudah tunggu Mak. Besok pulang Mak. Tuh, bila memang ya, nangkat Ji. Kita jangan terlalu khawatir. Iya, tapi wajar kan kalau saya khawatir ke 1 bulan lebih di telepon tidak pernah angkat. Baru Arif itu kan satu-satunya anakku kodong. Ula, sering kasih tahu, tidak apa-apa anaknya. Dia yang terlalu cemas. Fani, jangan mau kau marah-marahi kak. Saya panggil kau buat temani saya, bukan untuk marah-marahi saya. Tapi kita lihat sendiri Mito. Dinasehati malah kita yang dimarah-marahi. Cocok Mi Deng. Sabar Ki saja kalau dimarah-marahi sama kakak. Memang tugasnya adik begitu. Resikonya jadi adik ya memang selalu dimarah-marahi. Saya dulu waktu masih hidup suaminya, habis karena marah-marahi. Jadi sabar Ki saja. Masa biasa kita marah-marahi bapaknya Arif? Nah justru saya itu yang biasa marah-marahi dia. Mungkin waktu kita sudah marah-marahi, habis itu lari ke saya. Saya nampak betesi. Saya nak jadikan pelampiasannya. Itu Mi juga Ula. Mungkin karena selalu saya marah-marahi. Akhirnya dia pergi. Sampai mati minta pulang-pulang. Ih, kenapa Ki Deng? Jangan Ki ingat-ingat. Sabar Ki. Jadi apa keputusan Pak Johan? Oke, Pak Johan berjanji tidak akan mengganggu lahan ini lagi. Tapi dia minta rekaman itu. Oke, saya bisa berikan. Tapi kira-kira Pak Johan bisa komitmen? Saya jamin Pak Johan itu berkomitmen Pak Gafar. Kalau begitu kita damai kan? Ya, kita damai Pak Gafar. Sekalian saya minta maaf masalah yang dulu dengan teman-teman. Saya cuma dibayar oleh cali gagal itu. Saya tidak mau berurusan dengan kelompok Anda. Kita berteman ya sekarang Pak Gafar. Hei Ivan, kau apai orang? Saya sudah damai sama mereka. Kau pergi memukul lagi kau. Kita bosan ngajar kak. Hutan darah bayar darah. Hutan balok bayar balok. Iya, tapi mestinya sudah tidak ada lagi begini karena kita sudah damai anu. Kau bikin masalah kasihan ini orang. Aduh Pak Abdul, saya jadi tidak enak ini. Saya minta maaf. Tidak apa-apa Pak Gafar, biasa ini. Kayu bangun. Bikin malu-malu geng saja kau ini. Itu pukul lagi anak buahnya masa. Minta maaf ini Pak Abdul. Ini cuma salah paham. Maaf Ces ya. Begini, nanti saya bawa di temanku yang pintar urut. Oke? Aduh, sakit lagi. Aduh. Karena kita Kamu yang namanya Arif? Kenapa ini ya? Saya Arif. bergaya Batara Sinema untuk film Makassar. Karena
Kita berkarya dan bukan